Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1446 Bunga Angin. Baik Sunny maupun Casey membeku, bingung dengan pemandangan aneh itu. Tentunya, aku melihat sesuatu. Ini adalah bunga angin, neraka berkabut tempat para kekejian yang mengerikan dan para orang suci yang tercemar dipenjarakan, bahkan tanpa menyadarinya. Tempat yang perlahan melahap jiwa makhluk mimpi buruk besar hingga tak ada yang tersisa kecuali sekam kosong. Benteng pencari kuno yang ditinggalkan yang pergi untuk menantang muara. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidur nyenyak di dalam hatinya? Sunny menekan keinginan untuk mencubit dirinya sendiri, dia juga menekan keinginan untuk mencubit Casey. Hei, kamu lihat apa yang aku lihat, kan? Begitu dia berbicara, Sunny tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan melanda dirinya dan menutup mulutnya dengan tangan. Menghilangkan kebingungannya, dia mengingatkan dirinya sendiri di mana mereka berada, dan mengapa mereka datang ke sini. Casey pernah mengatakan bahwa ada sumber bahaya yang mengerikan di puncak Menara Aletheia, tapi yang ada hanya wanita yang sedang tidur ini. Artinya dialah sumbernya. Bagaimana jika suaranya membangunkannya? Gadis buta itu mengangguk pelan dan menjawab dengan berbisik, "Saya bersedia." Sunny terdiam beberapa saat. Apakah ini Aletheia? Memang, itu tebakan paling rasional. Bagaimanapun, mereka berdiri di menara yang dibangun oleh Aletheia of the Nine. Jadi siapa lagi yang bisa melakukannya? Casey menggelengkan kepalanya. Itu, seharusnya tidak. Pencari yang tinggal di pulau ini dikatakan telah meninggalkannya sejak lama sekali. Bahkan sebelum kekotoran batin lahir. Tentu saja, informasi yang saya terima dari orang-orang Valen Grace mungkin adalah salah. Dia mengerutkan kening. Tetapi konon hanya Raja Ular yang bisa datang ke bunga angin dan kembali hidup-hidup. Aku, sejujurnya tidak mengerti bagaimana ada manusia yang bisa selamat dari tempat ini, apalagi bagaimana mereka bisa tidur nyenyak di tempat ini. Lantai paling atas menara ini. Sunny mengamati sosok wanita yang tertidur itu dengan tegang, lalu mengusap wajahnya lelah. Lalu siapa dia? Gadis buta itu terdiam beberapa saat. Namun akhirnya, dia menjawab, "Sebenarnya aku punya teori." Casey ragu-ragu sejenak, lalu berkata, menurutku dia adalah bunga angin." Sunny menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu? Dia adalah personifikasi pulau ini?" Gadis buta itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, ingat, tidak ada yang tahu dari mana nama bunga angin berasal. Namun, aku melihat sesuatu yang aneh pada cahaya penuntun. Cahaya itu terus menunjuk ke tengah pulau bahkan setelah kita mendarat, kan?" Sunny mengangguk. Casey menghela napas. "Aku juga bisa menjelaskannya padamu, Nev, dan Evie. Tapi bukan Jet. Aku sudah lama bingung tentang cara kerjanya. Dan setelah beberapa saat, aku mulai curiga itu karena Jet tidak punya nama aslinya. Atau setidaknya aku tidak tahu siapa nama aslinya. Memang benar, Soul Reaper hanyalah nama panggilan Jet, bukan nama aslinya. Sebenarnya, Sunny pun tidak tahu apakah dia punya." Sementara itu, gadis buta itu melanjutkan, "Aku mendapat ide itu, sebenarnya, setelah kita menonton Devouring Beast. Cahaya penuntun hanya menunjuk pada Evie, dan bukan dia. Itu aneh, mengingat mereka adalah orang yang sama. Hanya saja, menurutku begitu seseorang menjadi rusak, mereka akan menjadi sangat terkorupsi. Alam mulai berubah. Jadi, mereka kehilangan nama asli mereka, atau mungkin berubah juga." Dia mengamati dinding ruangan yang luas itu dan berkata, "Saya pikir jika kita memiliki cahaya penuntun dan memintanya untuk mengarahkan kita ke bunga angin,
Itu akan menunjuk langsung ke wanita ini. Sunni mengerutkan kening, lalu bertanya pelan, baiklah. Katakanlah kamu benar, tetap saja, pertanyaannya tetap ada. Siapakah bunga angin ini? Casey tiba-tiba terbatuk dan membuang muka karena malu. Itu, aku tidak tahu. Dia menatapnya dengan bingung. Lalu kenapa dia terus-terusan membicarakan cahaya penuntun, nama asli, dan sebagainya? Kami berada tepat di tempat kami memulai percakapan ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita ingin datang ke sini untuk mencari cara agar bisa melarikan diri dari bunga angin. Pulau Aletheia. Apapun nama tempat ini. Apakah kita membangunkannya saja dan berharap dia bukan makhluk keji yang tercela? Casey menggelengkan kepalanya. Dia tidak najis. Dia adalah manusia transenden. Seorang suci. Sunni mengangkat alisnya. Bagaimana Anda tahu? Gadis buta itu mengangkat alisnya. Bagaimana kamu tidak tahu? Aku menggunakan kemampuan aktifku untuk membaca runenya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu lakukan untuk melihat ke dalam orang. Dia berkedip beberapa kali. Benar, dia bisa melakukan itu. Menggeser persepsinya, dia mengintip ke dalam jiwa wanita yang sedang tidur. Dia memiliki satu inti pancaran. Kecerahannya serupa intensitasnya dengan inti jiwa transenden yang sepenuhnya jenuh. Namun, ekspresinya meredup. Di tengah pancaran cahaya yang indah, hampir tidak terlihat, ada benih kecil kegelapan yang merambah. Itu kecil dan tidak penting untuk saat ini. Tapi Sunni tahu itu akan tumbuh. Karena memang begitulah korupsi. Itu menyebar dan memakan segalanya, sampai tidak ada lagi yang murni tersisa. Wanita itu mungkin belum tercemar, tetapi dia akan segera tercemar. Tapi dia tidak akan melakukannya. Pikiran itu muncul dengan sendirinya di benak Sunni. Dia merenungkan maknanya selama beberapa saat, lalu sedikit memiringkan kepalanya. Benar. Dia tidak akan melakukannya. Selama wanita itu tetap berada di Pulau Aletheia, di dalam lingkaran tersebut, dia tidak akan terkena korupsi, jika dia bisa bertahan selama 1 hari pun. Pada akhirnya, waktu akan berputar kembali, dan kemajuan apapun yang telah dicapai oleh kegelapan keji itu akan terhapus. Karena itu, baginya, pulau ini seperti tempat perlindungan. Itukah sebabnya dia ada di sini? Itu harus. Tapi siapa dia? Sunni menghela napas, lalu memandang Casey dan ragu-ragu sejenak. Jadi, apakah kita benar-benar akan membangunkannya? Gadis buta itu mengangkat bahu. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Sunni menatapnya dengan mata lebar. Apa? Kenapa kamu mengatakan itu? Kalian semua harusnya tahu untuk tidak. Tiba-tiba dia terdiam. Takut bisikan amarahnya akan membangunkan wanita yang sedang tidur itu. Meski begitu, dia tidak perlu khawatir. Dia tetap tertidur dengan damai. Faktanya, tidak ada yang mereka lakukan yang bisa membangunkannya. Pada saat revolusi berakhir, menjadi jelas bahwa tidurnya wanita misterius itu bukanlah suatu hal yang wajar. Sebaliknya, itu tampak abadi. Budak Bayangan bab 1447 pendekatan berbeda. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kelompok itu tersembunyi di antara tebing di sisi utara pulau. Evie sedang menjarah Covetus Cover sementara Jet dan Nevis duduk dengan lelah di tanah. Mereka sudah unggul dalam pertempuran melawan Cavern Terror. Tapi anehnya, Sunni dan Casey tampak lebih kehabisan tenaga. Gadis buta itu menggelengkan kepalanya karena kesal. Aku tidak yakin. Mereka baru saja membagikan temuan mereka. Metode untuk menyusup ke Menara Aletheia, sisa-sisa tiran besar yang terbunuh,
wanita yang tertidur di lantai paling atas. Dan bagaimana mereka gagal membangunkannya. Suasana hati Sunni sedang muram. Mereka telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu dan tenaga, namun tidak menunjukkan apapun. Pelarian dari pulau itu tampaknya mustahil seperti sebelumnya. Terkutuklah itu. Dia terdiam beberapa saat, lalu melirik ke arah Nevis. Ada sesuatu yang menggerogoti dirinya. Cassie bilang, kamu pernah bertemu salah satu dari 9? Pertanyaan itu tidak terlalu penting untuk situasi mereka saat ini, tapi dia merasa penasaran. Mungkin mengetahui lebih banyak tentang mantan penguasa pulau itu dapat membantu mereka memikirkan solusi baru. Nev menatapnya dengan sedikit terkejut. Ya, saya lakukan. Sunni tidak bereaksi banyak terhadap konfirmasinya. Apakah itu dalam mimpi buruk keduamu? Dia kurang lebih yakin akan hal itu. Tapi, tanpa diduga, Nevis menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku bertemu dengannya di gurun mimpi buruk. Semua orang bingung dengan jawabannya, Evie dan Jet karena mereka tidak tahu siapa 9 itu, Sunni dan Cassie karena mereka tahu. Bagaimana seseorang dari masa lalu alam impian bisa hidup di masa sekarang? Menyadari kebingungan mereka, Nevis menjelaskan, ketika saya pertama kali memasuki gurun mimpi buruk. Saya menemukan 2 kerangka dipaku di pohon mistis. Yang satu menyebut dirinya Azarax yang perkasa, dan yang lainnya menyebut dirinya Aris of the Nine. Saya mendapat kesan bahwa mereka ditinggalkan di pohon itu sebagai hukuman. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan pelan, Euris itu. Dia memberitahuku bahwa dia adalah seorang budak rendahan yang telah membuat marah para dewa dengan menggorok leher salah satu dari mereka. Namun, aku tidak yakin apakah kata-katanya dapat dipercaya. Bagiku, sepertinya dia telah dipercaya. Seorang prajurit berpangkat tinggi dari tentara iblis. Bagaimanapun, aku membawanya dari pohon, dan dia membimbingku ke dunia bawah. Kami berpisah tidak lama sebelum aku memasuki mimpi buruk. Sunni menatapnya dengan bingung. Yah, itu cerita yang liar. 2 kerangka berbicara yang dipaku di pohon? Tentu saja, gurun mimpi buruk penuh dengan tulang-tulang tua yang tidak mau mati. Namun, tidak satu pun dari mereka yang saya lihat pernah berbicara dengan saya. Untuk sesaat, dia ingat mengunjungi mimpi Nev tepat setelah dia kembali dari mimpi buruk kedua. Bukankah di sana ada pohon yang mengerikan, dengan 2 sosok yang dipaku dengan kejam di batangnya? Dan apa maksudnya menggorok leher dewa? Tentu saja, itu adalah permainan kata-kata. Benar, menarik. Auro pernah menjadi prajurit kerajaan dewa perang. Namun, Aris ini tampaknya telah berpartisipasi dalam perang Doom di pihak para Dasmon. Sementara itu, Aletheia telah datang ke makam Ariel, mungkin satu-satunya tempat yang belum pernah dilanda perang. Apa yang harus dia lakukan? Jika ada satu kesimpulan disayangkan yang harus diambil Sunni, mengetahui tentang Aris of the Nine tidak membantunya sama sekali. Pulau Aletheia tampaknya masih tak terhindarkan. Menara yang menjadi harapan mereka selama belasan revolusi terakhir, tampaknya menemui jalan buntu. Cassie menghela nafas berat. Kita mungkin harus mencoba membangunkan wanita itu lagi. Jika tidak ada yang membantu, meskipun aku tidak menyukainya, kita mungkin ingin mencoba menyerangnya. Sunni mengangkat alisnya. Kamu ingin membunuhnya? Gadis buta itu mengerutkan kening, terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, jika itu yang diperlukan, maka akulah yang melakukannya. Dia agak terkejut. Cassie telah berubah lebih dari yang dia kira. Gadis pemalu yang dia kenal di pantai terlupakan tidak akan pernah berpikir untuk membunuh orang lain tanpa provokasi, bahkan jika itu bisa membantunya. Atau lebih tepatnya, dia tidak akan memikirkan hal itu jika diberi pilihan lain. Yah, kenapa aku terkejut?
Beberapa tahun terakhir telah mengubah semuanya. Sunni bukanlah orang yang sama seperti saat berada di pantai terlupakan, dia berharap ini yang terbaik. Casey juga tidak akan tetap sama. Dia menghela nafas. Sebenarnya kita tidak perlu membangunkannya. Semua orang memandangnya dengan penuh tanda tanya. Setelah beberapa saat hening, Nevis sedikit bergeser. Maksud kamu? Sunni mengangguk. Dia pernah mengunjungi mimpi Nev sekali, jadi dia bisa mengunjungi mimpi wanita yang sedang tidur itu juga. Dengan begitu, mereka tidak perlu membangunkannya. Itu semua berkat Nigma dan salah satu kemampuannya, Dreamwalker. Itu memungkinkan kuda mengerikan itu melakukan perjalanan melalui mimpi, dan membawa tuannya bersamanya. Ya. Aku bisa meminta Nigma untuk membawaku ke dalam mimpi wanita ini. Mungkin dia akan memberitahuku sesuatu yang bisa membantu kita melarikan diri dari pulau itu. Yang lain memandangnya dengan sedih. Setelah beberapa saat, Jet bertanya, apakah kamu yakin ingin mengunjungi pikiran orang suci yang perlahan-lahan dirusak, Sunni? Itu, mungkin berbahaya. Evie mengangguk. Dengar. Sunni, aku yakin kamu telah mengunjungi impian banyak wanita muda bahkan tanpa bantuan kuda menakutkanmu itu. Tapi ini berbeda. Kekotoran batin ini, kalian mengira itu menyebar hanya dengan mengetahui rahasianya, kan? Bagaimana jika kamu mengetahui rahasia itu dalam mimpinya? Sunni mengangkat bahu. Bukannya aku ingin melakukannya, tapi aku harus melakukannya. Jangan khawatir, terlalu banyak. Aku akan berhati-hati. Dia masih memiliki cermin kebenaran. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia akan menggunakannya untuk meniru kerinduan Nev dan meminta Nigma untuk membawanya menjauh dari mimpi orang suci misterius itu secepat mungkin. Itu sebenarnya terdengar seperti sebuah rencana. Dia mengangguk. Kalau begitu sudah diputuskan. Casey dan aku akan pergi ke Menara Aletheia lagi pada revolusi berikutnya. Dan mudah-mudahan, kali ini, kami tidak pulang dengan tangan kosong. Budak Bayangan bab 1448 Mimpi Indah. Menemukan diri mereka kembali di dek Chainbreaker, Casey dan Sunni tidak membuang waktu. Setelah membawa Jet kembali, mereka mengirim dia dan Nevis untuk mencari Evie. Kemudian, mereka bergegas menuju Menara Aletheia. Saat ini, melintasi kawasan hutan berkabut ini sudah menjadi rutinitas pada saat itu. Mereka tahu kemana harus pergi, dan kapan. Namun demikian, kedua gema Casey harus dikorbankan di sepanjang jalan. Kini mereka tidak perlu mempelajari rune yang dipotong di tebing hitam, bahkan ada waktu untuk beristirahat sambil menunggu senja. Tersembunyi dari medan pembantaian yang mengelilingi menara, mereka makan sembarangan dan menunggu. Sunni mengamati wajah Casey dalam kegelapan. Dia tampak tenang dan terkendali. Tapi dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk tetap waras sama seperti dia berjuang setelah melalui beberapa revolusi pertamanya. Pulau Aletheia terlalu kejam dan mengerikan. Faktanya, Sunni tidak yakin bagaimana kondisi mentalnya jika Casey tidak bergabung dengannya dalam pengetahuan tentang loop tersebut. Memiliki seseorang yang mantap untuk berbagi beban. Sungguh merupakan suatu berkah. Mungkin itulah alasan mengapa gadis buta itu tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal mengerikan yang mereka alami di sini. Berbeda dengan dia selalu memiliki pasangan yang mendukungnya. Tetap. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Apa kabarmu?" Casey tersenyum. Senyumannya tipis dan cepat berlalu, sama seperti sejak pertemuan mereka di Valen Grace. "Saya baik-baik saja." Sunni ingin dia bicara lebih banyak, tapi Casey tetap menutup diri. Aneh memang, ada kalanya mereka dekat sebagai saudara, dan ada kalanya mereka seperti orang asing. Ketegangan di antara mereka akhirnya mencair,
tapi Sunny butuh waktu lama untuk mau memperbaiki hubungan mereka. Tapi sekarang, setelah dia mencobanya, Casey sepertinya tidak mau. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di kepalanya. Sebenarnya, dia curiga tidak ada yang tahu, bahkan Nevis, yang paling dekat dengan gadis buta itu, tidak tahu apa yang dipikirkan Casey. Mungkin itulah kutukan menjadi seorang peramal. Sunny menghela nafas. Saya terlalu lupa tentang hal-hal ini untuk mengatasi kekacauan seperti itu. Tapi setidaknya dia harus mencoba. Baiklah, jika kamu ingin membicarakannya, aku di sini. Casey mengangguk. Terima kasih, itu sangat berarti. Namun, sepertinya dia sedang memikirkan hal lain. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Sunny bangkit dan memanggil busurnya. Sudah hampir waktunya. Mereka menghancurkan pesona yang melindungi Menara Aletheia, memimpin Devouring Beast ke Nigma Creatures yang telah dilepaskan, dan menyelinap melewati mereka. Menaiki tangga batu, mereka membuka gerbang menara dan bersembunyi di dalam, lalu naik ke lantai paling atas. Akhirnya Sunny dan Casey sampai di kamar Windflower. Semuanya di sini sama. Memanggil Nigma, Sunny mendekati tempat tidur yang terpelihara dengan sempurna dan memandang wanita yang tidur di atasnya melalui kanopi setengah transparan. Orang suci yang misterius adalah kecantikan yang langka, tidak diragukan lagi. Kulitnya yang gelap halus dan lembab, tanpa satupun cacat di atasnya. Garis-garis wajahnya yang indah lembut dan indah. Rambutnya yang bergelombang seperti sutra hitam berkilau, sedangkan jubah kunonya berwarna biru tua, dengan aksen putih cerah. Saat dia bermimpi, ekspresinya rentan dan polos. Itu adalah pemandangan yang menawan. Sunny merasa sulit untuk tidak membiarkan hatinya tergerak saat melihat kecantikan yang tertidur. Dunia di sekelilingnya tampak lebih hangat dan lembut, seolah dibelai oleh angin sepoi-sepoi. Dia menghela nafas. Aku pergi. Casey, kamu, tetaplah aman. Tolong. Dengan itu, dia mundur selangkah dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Mimpi buruk sudah menunggunya dalam pelukan mereka, wujudnya yang besar melingkari Sunny, dan kemudian mereka berada di tempat lain. Namun, mereka masih berada di tempat semula. Sunny masih berada di lantai paling atas Menara Aletheia. Namun, tampak berbeda. Tempat tidur lebar itu kosong. Casey tidak terlihat. Lentera yang melayang telah hilang. Sebaliknya, ruangan itu tenggelam dalam cahaya terang yang masuk melalui jendela. Nigma harus bersembunyi di balik bayangan gelap di sudut ruangan yang luas untuk menghindarinya. Itu tidak benar. Sejak kapan Pulau Aletheia begitu terang? Waspada, Sunny perlahan berjalan ke jendela dan melihat keluar. Matanya sedikit menyipit. Di bawahnya, ada pulau yang familiar. Namun, semuanya telah berubah total. Kabut yang menyesakkan pun hilang, menampakkan indahnya hamparan hijau hutan pinus. Pepohonan bermandikan sinar matahari yang hangat, sedikit bergoyang tertiup angin. Di sana-sini mengalir aliran sungai yang jernih. Ladang pembunuhan yang mengelilingi menara dipenuhi bunga. Jembatan batu itu kosong, tidak ada makhluk mimpi buruk yang terlihat. Faktanya, tanpa kabut, Sunny seharusnya melihat sosok binatang pemakan yang menjulang tinggi berkeliaran di hutan. Namun, dia tidak terlihat dimanapun. Tidak ada makhluk mengerikan di langit biru cerah. Pulau Aletheia, sepertinya sama sekali tidak ada bahaya. Sebaliknya, tempat itu tampak seperti tempat yang tenang, indah, dan damai. Sebuah surga. Ini, apakah mimpinya? Sunny tahu dia berada di dalam mimpi. Namun, ruang di sekelilingnya tidak tampak seperti itu. Mimpi itu jauh lebih kokoh, pasti, dan permanen dibandingkan beberapa mimpi yang pernah ia alami di masa lalu. Apa yang sedang terjadi?
Ini hari yang indah, bukan? Suara itu, Sunni tersentak dan berbalik. Seorang wanita baru saja memasuki ruangan sambil membawa buket bunga segar. Itu adalah dia. Orang suci Menara Aletheia yang sedang tidur cantik. Dia sudah bangun. Atau lebih tepatnya, dalam mimpinya, dia berada. Sunni mundur selangkah tanpa sadar. Terlepas dari betapa cantiknya wanita itu, mau tak mau dia merasa waspada terhadapnya. Suaranya sedikit serak. Siapa kamu? Orang suci yang cantik itu mengangkat alisnya dan tersenyum. Aku bunga angin. Kemudian, sedikit rasa geli muncul di wajah menawannya. Tapi kenapa kamu bertanya? Dan kenapa kamu ada di sini lagi? Budak Bayangan bab 1449 tertinggal. Bunga angin. Jadi Casey benar. Bunga angin adalah nama asli dari orang suci misterius di depannya. Dan setelah ingatan pemilik asli pulau itu, Aletheia, menghilang dari ingatan masyarakat sungai, mereka mulai menyebut tempat ini dengan nama penghuninya saat ini. Belakangan, pengetahuan itu pun terhapus oleh waktu dan runtuhnya peradaban manusia sungai. Yang tersisa hanyalah nama yang kehilangan makna. Semua orang yang mengingat bunga angin telah tiada, namun orang yang memiliki nama itu tetap ada. Terjebak dalam mimpi yang terletak di jantung Pulau Aletheia. Namun, Sunni terkejut karena ada hal lain yang dikatakan Saint cantik itu. Dia menekan keinginan untuk mundur selangkah lagi, mengerutkan kening. Dan berkata dengan tegang, saya bertanya karena saya tidak tahu. Dan saya di sini dengan harapan menemukan cara untuk melarikan diri dari pulau ini. Tapi, mengapa Anda mengatakan bahwa saya di sini lagi? Windflower mengamati wajahnya beberapa saat, masih tersenyum. Tatapannya tertuju pada mahkota senja, lalu beralih. Sambil tertawa kecil, dia berjalan ke vas porselen yang indah dan meletakkan buket bunga liar yang dia pegang di dalamnya. Lalu, dia menghela nafas. Begitu, ini pertemuan pertama kita. Menyenangkan sekali. Sunni tidak yakin. Mengapa Windflower bertindak seolah-olah dia mengenalinya? Itu hanya bisa berarti satu dari dua hal. Dia ragu-ragu sejenak. Apakah kamu tidak terpengaruh oleh putaran itu? Dia mengangkat bahu. Tubuhku baik, tapi kesadaranku tidak. Di sini, di istana impian ini, aku bebas menjalani hari-hariku dengan damai. Senyumannya sedikit meredup, dan sedikit kegelapan muncul di mata birunya yang indah. Tapi harus kuakui, anak muda, sopan santunmu agak buruk. Bukan hanya kamu mengganggu impian seorang wanita tanpa undangan, tapi kamu juga lalai memperkenalkan diri. Aku merasa dirugikan. Sunni terbatuk. Terimalah permintaan maafku yang tulus, Saint Windflower. Aku tidak begitu paham dengan etika mengunjungi mimpi orang. Namaku Sunless. Jika dia tidak terikat pada lingkaran itu. Kalau begitu dia memang pernah bertemu Sunni sebelumnya. Yang tentu saja mustahil, ini jelas merupakan pertama kalinya dia memasuki istana impian tempat jiwa bunga angin bersemayam. Entah Sunni telah menghabiskan waktu lebih lama di Pulau Aletheia daripada yang ia duga. Entah bagaimana kehilangan ingatannya saat menyadari lingkaran itu untuk pertama kalinya. Atau dia salah mengira dia sebagai pangeran gila. Yang terakhir ini jauh lebih mungkin terjadi. Dan juga berarti bahwa orang gila yang najis itu pernah mengunjungi pulau itu di masa lalu. Tapi kenapa? Dan apa yang dia bicarakan dengan Windflower? Apa yang sedang direncanakan bajingan itu? Misterius, misterius. Semuanya sangat misterius. Sunni punya banyak pertanyaan. Tapi apakah Windflower akan menjawab pertanyaannya? Apakah dia seorang teman, atau dia seorang musuh? Dia ragu-ragu. Sementara itu, orang suci yang cantik itu memandangnya dengan bingung. Bunga angin suci?
Kenapa kamu menyebutku suci? Sunni berkedip. Benar. Orang-orang di dunia nyata menggunakan kata sein untuk menunjukkan mereka yang terbangun yang telah menaklukkan mimpi buruk ketiga dan melampaui. Penduduk asli alam impian tidak akan mengenali istilah itu. Dia menggaruk kepalanya. Itulah yang orang-orangku sebut sebagai transenden. Sebuah kehormatan, kurasa. Bunga angin tersenyum. Begitu. Baiklah, Sunles, senang bertemu denganmu. Kamu adalah orang kedua yang mengunjungiku selama ini. Sangat sedikit makhluk yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui mimpi, loh. Sunni mengangguk. Sejujurnya, aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kudakulah yang memilikinya. Windflower melihat ke sudut tempat Nihmah bersembunyi di antara bayang-bayang. Senyumannya yang menyenangkan sedikit melebar. Aku menyadarinya. Sungguh luar biasa menggunakan teror sebagai tunggangannya. Kamu harus cukup kuat untuk memiliki kesetiaan pada makhluk seperti itu, Sunles. Dan untuk memakai mahkota itu. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu menyentuh mahkota senja sebentar. Ekspresinya rumit. Tahukah dia apa itu mahkota senja karena dia pernah melihat pangeran gila memakainya? Dia bertanya dengan hati-hati, Anda mengenalinya, Nyonya? Orang suci yang cantik itu mengamatinya sebentar. Senyuman kecil terlihat di bibir lembutnya. Lalu, dia tertawa. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Izinkan aku memperkenalkan diriku dengan benar, aku adalah bunga angin dari Laut Senja. Raja Daeron, Raja Ular, adalah ayahku. Atau lebih tepatnya, dia, mengingat kamu mengenakan memori mahkotanya, Sunles, dia pasti mati di tanganmu. Waktu terasa berjalan lambat bagi Sunni. Dia menatap Sein yang cantik, sang putri, dalam diam, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, aku adalah pembunuh ayahnya. Setidaknya itu tidak ideal. Dia sudah mewaspadai bunga angin, dan mengetahui bahwa ada darah di antara mereka hanya membuat kewaspadaan itu bertambah. Siapa yang ingin berdiri di hadapan orang suci yang misterius dan sebagian terkorupsi setelah membunuh ayahnya? Tentu saja. Daeron dari Twilight Sea sendiri telah menyerah pada korupsi pada saat Sunni membunuhnya, jadi tidak ada alasan rasional bagi putri mempesona untuk membencinya. Tapi kapan orang bisa bersikap rasional? Tunggu sebentar, ada wahyu lain dalam perkataannya. Bunga angin dengan mudah mengidentifikasi mahkota senja sebagai sebuah memori. Yang berarti dia mengetahui tentang mantra tersebut. Kemungkinan besar adalah operatornya. Mata Sunni menyipit. Yah, tentu saja. Jika dia adalah putri Daeron, maka dia bukanlah salah satu dari masyarakat sungai. Sebaliknya, dia adalah penantang mimpi buruk ini, sama seperti Sunni. Tidak, kurang tepat. Hanya master yang bisa menantang mimpi buruk ketiga. Dan karena dia adalah seorang suci, dia telah mencapai transendensi di dalam makam Ariel. Atau masuk ke dalam bersama ayahnya, untuk membimbing para penantang masa depan bersamanya. Menyadari kegelisahan Sunni, Windflower tersenyum. Aku tahu kamu mulai memahaminya. Memang benar, aku bukanlah putri bunga angin yang asli. Aku hanya salinan dirinya, yang disulap dengan mantra mimpi buruk. Dia sudah lama mati, menurutku. Namun, aku tetap, wajah Sunni memucat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan penghuni mimpi buruk yang menyadari sifat mereka. Dia tidak begitu tahu bagaimana harus bersikap di hadapannya. Apakah bunga angin ini hidup atau mati? Apakah dia nyata atau tidak? Apakah dia hanyalah gema dari orang sungguhan? Atau makhluk hidup sejati yang diciptakan oleh mantra selama mimpi buruk? Windflower menghela nafas, menatap mahkota senja sekali lagi, dan berjalan ke jendela.
Menatap pemandangan indah dari Pulau Aletheia versi impian ini, dia berbicara, "Saat itu, ayahku dan prajurit paling setianya menantang gurun putih dan memasuki makam Ariel. Aku adalah salah satu dari mereka. Tujuan kami adalah untuk mencetak jejak kami. Memasukkan jiwa-jiwa ke dalam sungai besar, sehingga ketika penantang memasuki mimpi buruk ini, ada seseorang yang membantu mereka menaklukkannya." Dia menghela nafas ringan. Itu adalah sebuah pertaruhan, tentu saja, sebuah pertaruhan yang membuat putus asa, mengingat dunia kita sedang sekarat. Dunia ini sudah dikuasai oleh alam impian, dan terlepas dari semua perjuangan yang kita lakukan, kita telah gagal untuk menghadapi tantangan mantra tersebut. Ayahku adalah satu-satunya yang tertinggi di antara rakyat kita, dan tidak akan ada lagi yang tertinggi. Setidaknya tidak ada waktu untuk membalikkan gelombang kehancuran. Jadi, dia membuat rencana untuk mengumpulkan pasukan prajurit transenden dalam mimpi buruk yang unik ini. Bahu Windflower terjatuh. Rencana itu gagal juga. Sunny menatapnya dengan mata terbelalak, pikirannya kacau. "Apa? Tunggu." Mengambil langkah ke depan, dia mengangkat tangannya dan bertanya, suaranya serak, "Tunggu. Duniamu dikonsumsi oleh alam mimpi? Apa maksudmu?" Orang suci yang cantik itu berbalik dan menatapnya dengan heran. Mata birunya yang mempesona penuh kebingungan. Lalu, dia tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, Windflower terkekeh dan berkata, kata-katanya membuat pikiran Sunny terguncang. "Apa? Menurutmu duniamu adalah satu-satunya dunia yang terinfeksi mantra mimpi buruk, Sunless?" "Tentu saja tidak. Ada yang lain. Duniamu bukan yang pertama." Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan sedikit geli, "Namun, ini akan menjadi yang terakhir." Budak Bayangan bab 1450 Alam ketujuh. Sunny terguncang oleh banjir pengetahuan yang tiba-tiba disebarkan oleh bunga angin kepadanya. Hubungan antara dunia nyata dan alam mimpi. Teori samar tentang mantra mimpi buruk yang dia dan Nevis diskusikan, semua yang dia tahu tiba-tiba terbalik. Dia terdiam beberapa saat, lalu dengan lemah mengangkat tangannya, memanggil kursi bayangan, dan duduk. Melihatnya, orang suci yang cantik itu sedikit menundukkan kepalanya dan tertawa. Kenangan yang sangat menarik. Berjalan menjauh dari jendela, dia menemukan kursinya sendiri, lalu mengambil ketel porselen yang elegan dan menuangkan teh harum ke dalam 2 cangkir. Sunny menarik napas dalam-dalam. Aku memang berpikir bahwa duniaku, kami menyebut dunia nyata, adalah satu-satunya yang terinfeksi oleh mantra mimpi buruk. Oh, tapi aku tidak pernah yakin." Bunga angin mendorong salah satu cangkir ke mengguncang dan mengguncang kepalanya. "Tampaknya orang-orangmu kurang memiliki pengetahuan tentang masa lalu dibandingkan dengan orang-orangku." "Ah, tapi kami juga agak bodoh. Tetap saja, kami tahu bahwa ada banyak dunia sebelum perang akhir. Ada yang terhubung satu sama lain, ada pula yang terhubung satu sama lain. Berjauhan. Beberapa dianggap alam fana, sementara beberapa dianggap ilahi. Masing-masing dewa memiliki alamnya sendiri." Dia melihat ke jendela dan menyesap teh. Alam fana adalah tempat terjadinya perang antara daemon dan para dewa. Pada akhirnya, sebagian besar alam fana telah berubah menjadi kuburan yang sunyi. Mereka telah menjadi inti alam impian, tempat korupsi merajalela. Sunny memaksa tangannya untuk tetap stabil sambil mengangkat cangkirnya dan leher teh angin bunga. Rasanya menyenangkan dan menenangkan, namun meninggalkan sedikit rasa pahit di lidahnya. Tentu saja, masuk akal. Alam impian selalu tampak seperti dunia tambal sulam, dengan wilayah berbeda yang memiliki langit, benda langit, dan bahkan hukum berbeda.
Pantai yang terlupakan, pulau-pulau yang dirantai, pegunungan berongga, gurun mimpi buruk, semuanya tampak lebih seperti dunia-dunia berbeda yang secara kasar dihancurkan menjadi satu daripada bagian-bagian alami dari satu kesatuan. Dia menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dengan alam dewa? Orang suci yang cantik itu tersenyum. Mereka tidak tersentuh oleh perang. Bahkan setelah para dewa mati, alam mereka tetap ada. Mereka juga dilindungi dari manusia fana dan satu sama lain, sehingga tidak tersentuh oleh penyebaran korupsi, setidaknya untuk sementara. Tentu saja, ada 6 orang. Sunni tidak berkata apapun, mendorong Windflower untuk melanjutkan. Dunia asalku adalah salah satu dari 6 alam itu. Ini mirip dengan sungai besar, sebenarnya. Dunia indah yang seluruhnya tertutup udara, dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sana seperti permata. Dunia yang penuh badai, angin, dan bintang, yah, itu, sebelumnya. Sekarang, itu pasti sudah dikonsumsi oleh alam mimpi. Tangan Sunni akhirnya gemetar. Sambil mendekatkan cangkir itu ke lehernya, dia terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apa? Apa maksudmu dikonsumsi?" Bunga angin bersandar di kursinya dan menghela napas. "Dari reaksimu, nampaknya orang-orangmu belum mengalami hal terburuk. Berapa peringkat gerbang paling mengerikan yang telah terbuka di dunia kebangkitan milikmu ini?" Dia mengerutkan kening. Kategori 5. Gerbang mimpi buruk yang hebat. Menurutku, orang suci yang cantik memandangnya dengan rasa belas kasihan. "Aku mengerti, maka itu akan segera dimulai." Begitu lebih banyak dari mereka mulai muncul, bagian-bagian dari duniamu akan mulai diasimilasi oleh alam mimpi. Sepotong demi sepotong, duniamu pada akhirnya akan ditelan seluruhnya, menjadi bagian dari alam mimpi. Alam, sama seperti 5 alam dewa lainnya yang telah menjadi bagian darinya. Itu sebabnya saya katakan bahwa duniamu akan menjadi dunia terakhir yang ditulari oleh mantra. Setelah hilang, tidak akan ada lagi tempat yang tersisa untuk menyebar. Menjadi bagian dari alam impian. Sunni terjadi. Bagaimana bunga angin menggambarkan dunianya? Dunia badai, angin, dan bintang. Bukankah itu terdengar seperti Stormsea? Wilayah alam impian yang dikendalikan oleh House of Night? Apakah Stormsea pernah menjadi dunia seperti bumi, tempat orang-orang biasa hidup dan berjuang, dan tempat mantra muncul suatu hari nanti? Memaksa mereka berada di jalur kenaikan? Sebuah dunia yang pada akhirnya kalah dari gelombang gerbang mimpi buruk dan dihancurkan, menjadi salah satu neraka terpencil di alam impian. Sama seperti 4 dunia sebelumnya? Akankah dunia Sunni bernasib sama? Dia menggelengkan kepalanya. Mengapa mantra itu menginfeksi dunia yang berbeda? Dan mengapa mereka dikonsumsi oleh alam mimpi? Dari mana datangnya gerbang mimpi buruk? Bagaimana kita bisa menghentikannya? Bunga angin menyesap tehnya dan tersenyum. Tanpa matahari. Jika aku mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, memperingatkan apakah aku akan duduk di sini, di penjara dalam mimpi di pulau terkutuk, dengan seluruh rakyatku hilang. Dan duniaku hancur? Dia tersedak. Apapun jalan menuju kemenangan, bangsaku sudah kalah. Setidaknya kau masih punya peluang. Bahkan peluang yang lebih baik dari yang kita punya, dari apa yang kulihat. Duniamu jauh lebih kuat dari duniaku. Kalau tidak, hanya naik seperti kamu tidak akan pernah bisa membunuh ayahku. Tidak peduli seberapa jauh dia pergi karena korupsi. Orang suci yang cantik itu menjanjikan muka dan bersantai beberapa saat. Akhirnya, sedikit kesedihan menyelesaikan yang manis. Bagaimana dia bisa mati pada akhirnya? Sunni tidak berbicara sampai rasa sakit karena cacat memaksanya untuk menjawab.
Bagaimana seseorang memberitahu seseorang tentang pembunuhan ayahnya? Sunni bukanlah orang yang paling bijaksana. Tapi bahkan dia tahu lebih baik untuk tidak mencoba membuat suaranya terdengar lembut. Bersikap acuh tak acuh terhadap semua hal sepertinya juga tidak benar. Dia menghela nafas. Dari apa yang aku tahu, dia menjadi gila setelah Twilight hilang. Saat kami bertemu, dia sudah seperti binatang buas. Tapi meski begitu, dia adalah raja di antara mereka. Aku melihatnya melawan banyak makhluk mimpi buruk yang jauh lebih kuat darinya. Namun, tidak ada yang bisa mengalahkan ayahmu. Setelah beberapa saat, dia terluka parah dan melemah. Aku menggunakan momen itu untuk menyerang, dan menang setelah pertempuran sengit. Meski begitu, aku juga akan mati, jika bukan karena rekanku. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan hormat, saya ikut berduka atas kehilangan Anda, Nona Bunga Angin. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya ke muka. Pemandangan profil anggunnya sungguh indah sekaligus indah. Akhirnya, Bunga Angin tersenyum. Jangan, apa gunanya minta maaf? Dia hanyalah tiruan, sama sepertiku. Aku yakin ayah kandungku menjelajahi akhir yang jauh lebih gemilang di makam Ariel yang sebenarnya. Siapa yang tahu? Dia mungkin punya bahkan lolos darinya. Bunga Angin menenangkan dan menatapnya sambil tersenyum. Tetapi kamu dan teman-temanmu berbeda dariku, Sunles. Kamu di sini untuk menantang mimpi buruk. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melarikan diri dari Pulau Aletheia? Mata birunya berbinar karena geli. Aku akan membantu para penantang menaklukkan mimpi buruk ini adalah tujuan awalku, lagi pula. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.